SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita selalu meningkatkan dan meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana takwa atau arti takwa itu sendiri adalah kita menjadikan sebuah tameng atau perlindungan antara diri kita dengan azab Allah di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada hari-hari ini kita patut sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana walhamdulillah karena nikmat Allah dan karunia-Nya semakin hari wabah yang dahulu kita takutkan semakin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri, yang mana bersyukur atas nikmat Allah itu dengan 3 cara. Yang pertama yaitu bersyukur dengan hati, dengan cara kita mengakui bahwasanya faktor utama zat yang menghilangkan dan mengurangi wabah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan lisan, dengan cara kita memperbanyak bersyukur dan bertahmid, memuji kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita bisa. Tatkala kita mengendarai kendaraan, tatkala kita pergi ke suatu tempat, maka manfaatkanlah dengan mengucapkan syukur maupun zikir-zikir yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan cara memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan digunakan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Jangan sampai wali'azubillah kenikmatan yang telah Allah berikan ini dengan mulai dihilangkannya wabah ini malah menjadikan sebagian kita kembali berbuat kemaksiatan dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wali'azubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan baru saja berlalu. Tamu yang agung dan istimewa ini baru saja meninggalkan kita. Namun sebagai seorang muslim, momen ibadah yang kita lakukan selama Ramadan tentu tidak terbatas hanya pada saat itu saja. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama hal-hal apa yang patut kita lakukan setelah Ramadan. Hal yang pertama yang mesti kita lakukan setelah berlalunya Ramadan adalah al-istiqamah ba'da Ramadan, yaitu tetap istiqamah setelah bulan Ramadan usai. Kalau kita bisa meninggalkan kemaksiatan, memperbanyak ketaatan dari fajar subuh sampai maghrib selama kita puasa, maka harusnya kita pun bisa melakukan hal itu dari maghrib sampai subuh selanjutnya. Kalau kita bisa bertakwa, meninggalkan kemaksiatan selama 1 hari, maka harusnya di hari-hari yang lainnya pun kita pun juga bisa melakukan ketakwaan tersebut. Kalau selama Ramadan, walhamdulillah kita bisa memperbanyak ibadah, kita bisa meninggalkan, menjauhi maksiat, maka harusnya di bulan-bulan yang lainnya pun kita juga bisa. Karena Allah, Rabb pemilik bulan Ramadan, Dia juga yang memiliki bulan-bulan yang lainnya. Dan dalam bulan Ramadan kita walhamdulillah terbiasa melakukan ibadah. Misalnya berpuasa contohnya.
Atas karunia dan nikmat Allah kita bisa menyelesaikan kurang lebih 1 bulan berpuasa. Maka hendaknya setelah Ramadan ini lewat, jangan sampai kita kemudian tidak pernah puasa lagi. Paling tidak kita puasa sunnah, terutama puasa sunnah yang keutamaannya sangat besar. Seperti puasa 6 hari pada bulan Syawal, yang mana pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Begitu pula puasa Arafah, yang pahalanya seperti akan diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Begitu pula puasa Asyura dan puasa-puasa yang lainnya. Kalau selama bulan Ramadan kita terbiasa sholat malam, sholat taraweh, maka setelah Ramadan pun usahakan jangan sampai kita berhenti. Mungkin tidak bisa 100% seperti Ramadan, tapi paling tidak masih ada bekasnya. Jangan sampai sama sekali tidak melakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, janganlah kamu seperti fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia biasa melakukan qiyamul lail, tapi sekarang dia sudah tidak pernah melakukannya lagi. Kalau selama Ramadan kita bisa mungkin memperbanyak Al-Quran, mungkin sebagian kita sampai khatam, maka paling tidak setelah Ramadan jangan sampai Al-Quran kita tinggalkan berdebu di atas rak kita. Bacalah Al-Quran tersebut meskipun tidak bisa sebanyak atau belum bisa sebanyak saat Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang konsisten, yang kontinu meskipun itu tidak banyak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian salafus saleh ada yang mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang selamanya. Jangan hanya menjadi hamba Allah saat Ramadan saja. Sebagian dari mereka mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Betapa buruknya suatu kaum yang tidak kenal Allah kecuali pas Ramadan saja. Dia hanya mengerjakan yang wajib dan menghindari yang haram hanya saat momen Ramadan saja. Adapun setelah Ramadan kemudian dia kembali menuju hal yang haram, waliyazubillah. Maka dari itu marilah kita selalu istiqomah meskipun Ramadan telah berlalu. Istiqomahkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan saat Ramadan dan istiqomahkan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan. Kaum muslimin sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal kedua yang patut kita lakukan setelah Ramadan berlalu adalah kita meminta kepada Allah agar dimudahkan istiqomah. Jadi kalau yang pertama kita berusaha untuk istiqomah, maka yang kedua jangan lupa kita meminta berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk istiqomah. Kita semuanya bukanlah apa-apa. Seandainya bukan karena kekuatan dan karunia dari Allah, seandainya bukan karena hidayah dan karunia dari Allah, maka mungkin kita tidak berada di sini sekarang. Oleh karena itu kaum muslimin jangan lupa berdoa kepada Allah. Dan ini perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Kalau Allah atau kalau makhluk itu semakin sering diminta, itu semakin marah, semakin nggak suka. Makhluk manusia semakin kita suka minta-minta ke dia semakin nggak suka. Tapi Allah Azza wa Jalla semakin sering kita minta kepadanya, maka dia semakin senang kepada kita. Maka marilah perbanyak doa agar kita diberi istiqomah. Di antaranya adalah doa yang kita baca setiap rakaat saat sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjukkan kepadaku jalan yang benar. Di dalam ayat ini, para jemaah sekalian, makanya ketika kita membaca Al-Fatihah hendaknya kita fokus terutama di ayat ihdinas siratal mustaqim, karena dalam ayat ini terkandung permintaan agar kita diberitahu mana jalan yang benar dalam Islam, kemudian kita minta agar kita diistiqomahkan di dalamnya. Kemudian juga di antara doa-doa yang lain seperti doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian juga seperti doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, berikanlah aku, mudahkanlah aku untuk melakukan kebaikan dan mudahkanlah aku untuk menjauhi keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara hal lain yang patut kita lakukan
setelah Ramadan berlalu adalah kita husnuzon kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah, Allah menerima amalan kita saat Ramadan. Tapi namanya husnuzon bukan hanya terbatas pada berprasangka baik saja. Husnuzon harus dibarengi dengan husnul amal. Ya. Jadi berprasangka baik kepada Allah harus dibarengi dengan berperilaku baik kepada Allah. Maka kita bisa melakukan hal-hal yang menunjukkan atau indikasi bahwasanya hal-hal tersebut merupakan tanda diterimanya amal ibadah seseorang. Ya. Jadi saya ulangi, kita berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan tanda diterimanya amal ibadah seseorang. Dalam rangka kita husnuzon kepada Allah dibarengi dengan husnul amal atau perbuatan yang baik. Di antara indikasi amalan seorang hamba diterima oleh Allah adalah hamba tersebut akan tetap konsisten melakukan amalan tersebut. Ya. Selama Ramadan konsisten meninggalkan maksiat, maka setelah Ramadan dia akan konsisten. Selama Ramadan dia konsisten sholat malam, maka setelah Ramadan pun dia konsisten untuk sholat malam. Ini termasuk indikasi bahwasanya Allah menerima amal ibadahnya. Kemudian di antara hal lain yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan itu indikasi diterimanya amal ibadah kita adalah tampaknya pengaruh dari suatu amalan. Ya. Tampaknya pengaruh dari suatu amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat dapat menghindari dari perbuatan buruk dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Kalau memang puasa Ramadan kita diterima oleh Allah, maka harusnya setelah Ramadan kita pun bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Keadaan kita setelah Ramadan harusnya lebih baik dari keadaan sebelumnya. Salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pernah mengatakan, di antara, meskipun ini konteksnya ibadah yang lain, tapi bisa kita ambil faedah. Di antara tanda haji itu mabrur adalah apabila orang yang melakukan haji, sebelum dia haji orangnya buruk, maka setelah haji dia menjadi orang yang baik. Kalau sebelum haji dia sudah baik, maka setelah haji dia menjadi orang yang lebih baik. Itulah salah satu indikator bahwasanya Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian di antara indikasi yang lain yang menunjukkan atau tanda-tanda yang menunjukkan Allah menerima amal ibadah kita adalah adanya perasaan takut pada diri kita kalau amalan kita tidak diterima. Adanya perasaan takut kalau puasa Ramadan kita kemarin sebulan nggak diterima. Ya. Maka ketika ada perasaan takut yang ada dalam diri seorang hamba ini menunjukkan tanda-tanda kalau amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, ya, yaitu ayat yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya, jadi ayat yang menceritakan keadaan atau sifat-sifat orang yang beriman, mereka itu setelah melakukan ketaatan mereka takut, ya. Setelah melakukan ketaatan mereka takut. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan ketaatan ini kemudian takut adalah orang-orang yang masih melakukan maksiat?" Ya. Jadi melakukan ketaatan juga melakukan maksiat. Apakah ini yang dimaksud? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bukan, wahai putri Abu Bakar. Tetapi mereka itu adalah orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, dan mereka takut kalau amalannya tidak diterima." Itulah salah satu indikasi bahwasanya Allah menerima amal seorang hamba. Kemudian yang terakhir para jemaah sekalian yang perlu kita lakukan setelah berlalunya Ramadan adalah bertaubat dan beristighfar. Dianjurkan bagi kita kaum muslimin setiap selesai melakukan suatu ibadah untuk beristighfar, untuk minta ampun kepada Allah, karena bisa jadi ibadah yang kita lakukan belum sempurna, ya. Karena seperti puasa, ya, bisa jadi sebagian kita ketika puasa kemarin masih melakukan hal-hal yang kurang baik. Maka tatkala puasa kita telah selesai, hendaknya kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah atas apa yang telah kita lakukan. Dan ini contohnya banyak. Di antaranya setelah sholat, hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah sholat adalah beristighfar 3 kali. Kemudian setelah kumpul-kumpul, hal yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya setelah kumpul-kumpul
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian setelah wudu, doa setelah wudu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang bertaubat. Itulah kurang lebih di antara 4 hal yang bisa kita lakukan setelah Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini di sini kami ingin memberikan nasihat wabil khusus kepada kaum muslimat, yang mana hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu hari raya Id. Beliau memberikan nasihat khusus untuk kepada kaum muslimat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam memberikan peluang yang sangat besar bagi kaum muslimat untuk masuk surga. Dan itu ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak. Di antaranya sebuah hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya, dakhalatil jannata rabbiha, maka dia pasti akan masuk surga. Ini merupakan keistimewaan yang diberikan kepada kaum muslimat. Begitu pula Islam telah memuliakan kaum muslimat dengan berwasiat kepada kita laki-laki agar memenuhi hak-hak mereka dengan baik. Di antaranya sabda Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan, terimalah wasiatku wahai para laki-laki agar kalian memberikan hak-hak yang baik kepada kaum wanita. Meskipun begitu, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, meskipun banyak keutamaan dan keistimewaan yang diberikan syariat Islam kepada kaum muslimat, tapi di sana ada sebuah peringatan dari Rasulullah SAW agar jangan sampai kita semua terjatuh ke dalam api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, uritun nara falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha. Sesungguhnya aku diperlihatkan neraka dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibanding saat itu. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan kebanyakan penghuninya ternyata adalah wanita. Maka para sahabat bertanya, kenapa mereka kok bisa kebanyakan ahli neraka ya Rasulullah? Qala bi kufrihin, karena mereka kufur. Para sahabat bertanya, apakah maksudnya kufur keluar dari Islam? Kata Rasulullah SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan, tapi mereka atau biasanya mereka kufur mengingkari keluarganya atau suaminya, ya, dan mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh keluarga atau suaminya. Seandainya engkau melakukan kebaikan kepada mereka sepanjang waktu, kemudian mereka mendapatimu satu kesalahan, niscaya mereka akan mengatakan, kami tidak melihat ada kebaikan pada dirimu. Demikianlah wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita bimbing diri kita sendiri dan keluarga kita agar tidak terjatuh ke dalam api neraka. Demikianlah, semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi keluarga kita semua, memberkahi negeri kita, memberkahi kaum muslimin secara umum, dan semoga Allah menerima seluruh amalan ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan di sini kami mewakili segenap pengurus dan panitia Masjid Nurus Sunnah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu 'am wa antum bi khair. Idun sa'idun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.